Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama dan paling utama sekali puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di Selasa malam ini. Mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Terutama saya ya selalu bagus moodnya gitu ya buat sharing ya. Jadi insya Allah Akademi Pernikahan itu setiap Selasa malam ya itu kita bikin webinar teman-teman semua ya, webinar gratis lah ya buat pasang suami istri. Meskipun nih banyak yang jomblo yang ikutan ya silakan gitu ya. Saya mau nanya nih di sini statusnya udah nikah atau belum ya? Boleh kasih tahu dong di chat ya. Siapa aja yang masih jomblo, siapa aja yang udah nikah ya. Kalau yang masih jomblo ya berarti ini ilmu untuk apa namanya? Untuk persiapan. Oh, masih jomblo, singalila, belum nikah, nggak apa-apa ya, semangat aja belajar ya. Belum nikah, single. Oh, banyak juga yang single ya. belum nikah, udah nikah. Oke. Oke teman-teman semua ya, saya akan share. Wah, ini lagi proses ta'aruf, Masya Allah, semoga lancar ya. Lancar sampai ke pelaminan. Semoga lancar proses ta'arufnya. Yang belum ada calon ya, semoga Allah pertemukan ya dengan calon terbaiknya gitu ya. Oke. Nah, ini materi kita. Ya, kita akan sharing kurang lebih selama 45 menit ke depan ya. Mungkin 30 menit materi, sisanya tanya jawab ya. Tema kita pada malam hari ini adalah seni mengapresiasi pasangan ya agar makin baper gitu ya. Agar makin kuat ya hubungan cintanya. Nih kayak foto ini nih ya sampai tua ya, sampai tua bersama gitu ya. Banyak ilmu dari aplikasikan dari belajar ta'aruf. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lamaran untuk akadnya setelah S2. Semoga lancar ya. Oke. Pengantin baru udah. Wih, asik nih pengantin baru ya. Nah, ini bagi yang belum kenal saya, kita kenalan dulu ya. Nama saya Agus Ariwibowo. Nah, namanya Jawa tapi aslinya Minangkabau insya Allah ya. Jadi boleh dipanggil udah Agus ya. Jadi bagi yang baru join, salam kenal semuanya ya. Oh ini masih jomblo ya. Ayo single bukan jomblo katanya. Salam kenal semuanya. Nama saya udah Agus. Alhamdulillah aktivitasnya sebagai penulis ya, relationship coach ya, founder Belajar Ta'aruf dan Akademi Pernikahan. Nah, Belajar Ta'aruf itu untuk yang belum menikah, yang jomblo. Nah, Akademi Pernikahan untuk yang sudah menikah ya. Nah, kita akan mulai nih ya, pertanyaan ini buat yang udah menikah. Wah, pertanyaan untuk yang sudah menikah. Selama ini ya dalam kehidupan rumah tangga Anda yang sudah menikah nih, lebih sering dipuji atau memuji atau dikritisi atau mengkritisi? Boleh jawab ya, boleh jawab di chat ya. Salam kenal udah Padang hadir. Salam kenal juga ya, sama-sama orang Minang kita. Nde orang awak mah. Ayo, salam kenal. Ayo, boleh jawab yang udah nikah ya. Boleh jawab selama ini nih dalam hubungan pasangan suami istrinya lebih sering dipuji atau muji atau malah dikritisi atau mengkritisi. Saya nunggu nih, saya nunggu yang udah nikah nih ya buat jawab ya. Dipuji udah, alhamdulillah ya, pasangan baru ya. Yang udah agak lama lah ya, yang udah 5 tahun ada nggak? Yang pernikahan udah 5 tahun. Wah dipuji semua nih, kalau udah dipuji semua saya nggak jadi ngisi nih. Nggak jadi kita lanjutkan nih ya. Alhamdulillah balance ya, single juga bukan jomblo. Yang udah menikah ya, selama ini kebanyakannya apa? Dipuji atau memuji atau dikritisi atau disalahin gitu ya. Nah,
Ini mungkin agak berhubungan ya materi kita dengan materi sebelumnya, itu adalah seni mengingatkan pasangan. Nah, temanya masih seputar itulah ya, bagaimana kita ngingatin pasangan dan sebagainya. Nah, selama ini ya teman-teman semua, meskipun apa namanya tanpa kita sadari gitu ya, bahkan dari kecil gitu, kita tumbuh itu lebih banyak sebenarnya, bukan kita sih ya, lingkungan gitu ya. Misalnya di sekolah gitu ya, lebih banyak mendapat kritik ya, lebih banyak mendapat disalahkan ya, dibandingkan diapresiasi atau dipuji. Ya misalnya kalau di sekolah ya, kalau teman-teman datang ke sekolah telat ya, misalnya nih telat 30 menit ya, itu bisa disuruh berdiri tuh sama gurunya. Ya berdiri satu kaki gitu ya, berdiri satu kaki selama 30 menit juga, atau dipukul ya sampai pakai penggaris kayu selama 30 menit. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur gitu ya, kita dikritisi, kita disalahkan atau bahkan dihukum. Tapi ya bagi siswa lain gitu ya yang datang tepat waktu, ada nggak dikasih pujian ya? Rasa-rasanya sih enggak gitu ya, enggak ada juga ya. Atau bahkan mungkin sangat jarang guru yang dengan tulus ngomong di depan, "Selamat pagi anak-anak semua, terima kasih ya kalian udah datang pagi hari ini tepat waktu," gitu ya. Jarang gitu ya. Tapi ketika salah, wah langsung ya guru langsung semangat gitu. Nah, ini kadang kebawa ya di dalam kehidupan keluarga, misalnya ketika seorang anak melakukan kebenaran itu udah dianggap hal biasa. Nah, emang udah pantas begitu, udah layak begitu. Jadi ya sudah, ya cuman begitu saja gitu ya. Cuman berlalu begitu saja. Sementara ya ketika seorang anak ya melakukan kesalahan gitu ya, itu malah sering untuk mendapatkan hukuman. Ya entah itu hukumannya kalau di keluarga ya bentakan, pukulan gitu ya, atau mungkin disalahkan ya, diserang, disudutkan gitu. Nah, terkadang ya hal ini kebawa nih sampai ke rumah tangga ya, dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ketika dalam rumah tangga pun ya khususnya mungkin yang usia pernikahannya udah agak rada lama gitu ya, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu kadang udah jarang ya muji pasangan, udah jarang mengapresiasi pasangan. Terkadang kebaikan dari pasangan, kebaikan yang pasangan lakukan udah dianggap biasa aja. Karena mungkin merasa kan udah sepantasnya dia melakukan itu. Kan memang sudah seharusnya dia melakukan itu. Jadi nggak istimewa lagi. Ya, sementara kalau misalnya nih pasangan melakukan kesalahan gitu ya, wah bersemangat tuh ya, bersemangat untuk menyerang, menyalahkan, mengkritisi dan seterusnya. Ya, sehingga pada akhirnya pada dampaknya hubungan antara suami istri itu jadi renggang. Ya karena isinya banyak dari saling kritik, saling menyalahkan ya. Kalau di sini tadi sedikit ya yang apa namanya yang dikritik gitu ya, kebanyakan dipuji, itu alhamdulillah ya, kabar baik berarti. Ya, tapi kalau misalnya ada ya yang mungkin banyak saling kritik, saling serang, itulah yang pada akhirnya membuat seorang suami malas ya ngomong sama istrinya. Seorang istri mungkin jadi enggan ya buat ngomong sama suaminya. Kenapa? Karena kalau ngomong, kalau bicara yang ada apa? Menyalahkan. Ya, yang ada adalah diserang terus ya. Jadi pasangan itu ngerasa nggak berharga mungkin ya, ngerasa nggak pernah ngelakuin kebaikan gitu ya. Sepertinya aku ini selalu salah di matamu misalnya gitu. Sepertinya aku ini selalu keliru di matamu. Nah, itulah yang banyak terjadi gitu. Makanya penting ya bunda semuanya, dan juga bagi yang masih jomblo ya, masih sendiri, untuk belajar ini. Agar apa? Agar teman-teman semua ketika berumah tangga, ketika menikah, tidak hanya mengkritisi, ya tidak hanya menyalahkan gitu ya, tetapi juga lebih banyak, lebih dominan untuk memberikan pujiannya, memberikan apresiasinya. Sehingga pasangan itu ngerasa dirinya itu dikagumi gitu. Seorang suami merasa dirinya dikagumi oleh istrinya, merasa disayangi oleh istrinya, merasa dihargai, merasa dihormati oleh istrinya. Ya, teman-teman bisa bayangkan kalau seorang suami ya ngomong ketemu sama istrinya yang ada kritikan terus ya, yang ada kalimat menyalahkan terus, maka di sana secara tanpa disadari seorang suami itu ngerasa kawamahnya itu turun tuh dia di hadapan istrinya, karena dia ngerasa saya ini kayaknya nggak dianggap gitu ya, saya ini ngerasa nggak pernah dianggap melakukan suatu hal yang benar, pokoknya salah terus gitu ya. Nah, kenapa kok salah terus yang muncul? Karena tidak ada apresiasinya.
ketika melakukan kebaikan dibiarkan saja udah, ya, karena itu udah hal yang biasa, udah sepantasnya kok begitu. Jadi nggak dikasih apresiasi. Tapi pas melakukan suatu kesalahan, ya naruh handuk di sembarang tempat misalnya gitu ya. Yang pekan lalu ya banyak tuh kasusnya ya. Suaminya naruh handuk sembarang tempat, langsung bunyi tuh prit prit gitu ya. Langsung bunyi prit, wasitnya mengingatkan itu salah. Ya lupa menutup pintu kulkas gitu ya. Langsung teriak lagi pit gitu, prit gitu ya. Itu salah, itu keliru gitu ya. Tapi ya ketika suami naruh handuk di tempatnya, istri ngelihat biasa aja. Nah, mestinya kan adil gitu ya. Ketika dia naruh handuk sembarang tempat diingatkan. Tapi ketika dia naruh handuk di tempat yang benar, kasih apresiasi ya, dikasih pujian misalnya gitu ya. Nah, itulah penting ya. Jadi kalau tadi ada yang balance ya, seimbang, itu berarti bagus gitu ya, antara apresiasi dan kritiknya. Atau malah lebih bagus lagi, lebih banyak pujiannya ya, lebih banyak apresiasinya dibanding kritisinya. Ya, apalagi kalau kritik itu udah sampai melabelin pasangan ya. Pasangan dilabeli sebagai orang yang marah-marah misalnya. Pasangku orangnya suka marah-marah. Nah, kalau marah-marah itu artinya kan dia emang marah terus gitu. Atau mungkin dilabeli tukang marah, pemarah. Kalau ditanya, emang pasanganmu marahnya dalam sehari berapa jam? Berapa jam ya? Nggak sampai sejam sih, paling juga 15 menit gitu kan. 15 menit juga jarang, paling juga 10 menit gitu ya. Ya pasangan ya, padahal marahnya dalam sehari cuma 5 menit, 10 menit, tapi sampai dilabelin, ya dikasih label, dikasih gelar tukang marah, dikasih gelar pemarah gitu ya. Atau mungkin pasangan lupa ngelakuin sesuatu, ya dikasih label pemalas dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan nih ya buat yang udah nikah, ya, pernah nggak ayah bunda ya diapresiasi pasangan? Pastinya pernah. Coba ingat, kira-kira apa yang Anda rasakan saat diapresiasi oleh pasangan? Boleh kasih tahu di chat, ya. Kalau dikasih diapresiasi oleh pasangan, apa yang dirasain? Pernah rasanya senang, bangga, oke ya. Yang lain gimana? Ya. Senang tuh pasangan tuh diapresiasi gitu ya, tersipu malu, wah ya jadi baper gitu ya diapresiasi. Rasanya bahagia sekali, makin cinta, senyum-senyum udah berbunga, tumbuh percaya diri, yes ya. Jadi ketika dikritisi itu kepercayaan diri jadi turun ya, self esteem ya, kalau dalam pengembangan diri ya, dalam psikologi ada istilahnya self esteem ya, nilai keberhargaan diri seseorang. Ya, jadi kalau dikritisi itu dari turun, kalau dipuji itu jadi naik gitu ya. Senang, alhamdulillah, jadi semangat dan tenang ya. Terbang, oke, siap. Jadi terbang, jadi melayang gitu ya. Kerasa hidungnya entah di mana gitu ya, kembang-kembang gitu. Kembang kempes hidungnya ya, kesenangan gitu ya. Jadi setiap orang siapapun itu senang dan suka diapresiasi. Setiap orang siapapun itu, mau orang tua, mau orang dewasa, ya mau anak-anak, senang untuk diapresiasi. Ya, jadi itulah pentingnya ya, kenapa kita perlu memiliki skill atau seni ya, keahlian dalam mengekspresi pasangan. Makin rajin, iya ya. Jadi ketika pasangan diapresiasi, yang ada makin rajin. Ya, jadi salah satu cara memotivasi pasangan adalah berikan apresiasi gitu ya. Nah, apresiasi itu apa ya? Ini secara pengertian sederhana ya, adalah memberikan penghargaan kepada pasangan dalam bentuk pengakuan, pujian, serta ucapan terima kasih gitu ya. Atau mungkin dalam bentuk materi juga ya, kasih hadiah gitu ya. Dan juga mungkin ya disesuaikan ya dengan bahasa cintanya ya, bisa dalam bentuk pelukan dan seterusnya. Itu ada tema ya, bahasa cinta, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ya. 3 alasan kenapa mengapresiasi pasangan itu penting. Ya, yang pertama adalah apresiasi cara kita menghargai pasangan kita. Cara kita mengaguminya. Ya, kalau teman-teman memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup teman-teman, itu artinya kan teman-teman menghargainya. Teman-teman mengaguminya, teman-teman menyayanginya, teman-teman mencintainya. Ya. Nah, sekarang ya, rasa cinta, rasa kagum, ya, rasa menghargai itu dibuktikan dalam bentuk apresiasi, memberikan apresiasi. Ya, jadilah fans bagi pasangannya gitu ya. Jadi mengidolakan pasangan gitu ya.
Yang diidolakan pasangan ya, bukan opah-opah Korea gitu ya, opah Korea gitu. Bukan aktor-aktor aktor drakor gitu ya, tapi pasangan. Maka dikasih penghargaan, kagumi gitu ya, dan juga menyayanginya. Nah ini tadi ada yang jawab ya, kalau diapresiasi itu jadi semakin rajin, jadi makin semangat. Iya, ya ketika diapresiasi itu akan menumbuhkan semangat untuk belajar dan bertumbuh. Ya, sementara kritik itu lebih cenderung mematikan semangat, membuat orang jadi malas. Ya, atau bahkan membuat orang itu jadi memberontak, ya. Karena ketika dikritik, seseorang merasa terpojokkan, seseorang merasa diserang. Nah, ketika seseorang merasa diserang, maka insting menyerang baliknya yang bangun. Ya, manusia itu kan punya insting menyerang balik gitu ya. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk menyerang balik gitu ya. Makanya ketika dikritik ya, yang ada apa? Dikritik balik. Ya. Dikritik misalnya nih ya, suaminya pemalas gitu ya, kata istrinya. Suaminya balas kritik balik. Ya, kamu juga pemalas, bla bla bla. Akhirnya apa? Akhirnya saling serang. Akhirnya saling adu argumen gitu ya. Sehingga jauh dari kata perubahan, jauh dari kata bertumbuh, karena udah malas buat berubah, malas untuk memperbaiki diri. Ya, jadi lebih baik mengapresiasi kebaikan yang kecil gitu ya, dibandingkan menyalahkan atau menyerang. Ya, karena sebenarnya setiap pasangan kita itu ya nggak ada yang buruk sebenarnya. Ya misalnya nih ya, misalnya nih teman-teman ya menganggap pasangannya susah untuk sabar. Apa benar dia nggak sabar sama sekali? Nggak ada sabar sama sekali. Ya, nggak benar ya. Pasti dia punya kesabaran. Cuman skala kesabarannya yang mungkin perlu ditingkatkan. Ya, mungkin kita ngelihat nih pasangan kita malas, ya nggak rajin gitu kan. Apa benar dia sebenarnya pemalas, nggak pernah ngelakuin apapun? Enggak, ya. Tapi skala rajinnya yang perlu ditingkatkan. Ya, jadi kalau misalnya nih skala rajin paling tinggi itu adalah 100, maka teman-teman bisa cek ya pasangannya skala rajinnya berapa ya gitu. Rajin ibadah misalnya. Ya, skala rajin ibadah seseorang paling tinggi 100. Ya. Nah, ketika seseorang melakukan ibadah cuman yang wajib saja, ya kita anggaplah skala rajinnya adalah 60. Ya, artinya apa? Dia rajin ibadah. Ya cuman yang wajib aja dilaksanakan ya, baca Qur'annya belum ya, yang sunnahnya belum gitu ya, ke masjidnya belum. Nah terkadang ya kita ngelihat nih pasangan ini udah sholat sebenarnya, udah sholat ya meskipun mungkin sering telat gitu kan di akhir waktu, tapi udah sholat. Nah yang sering terjadi gitu ya, yang sering terjadi adalah malah menghakimi ya, melabelin pasangan pemalas ibadahnya. Padahal pasangan ibadahnya rajin, cuman skala rajinnya ada 50 ya. Udah bagus itu ya skala rajin 50 gitu kan. Orang ada nggak yang skala rajinnya di bawah itu banyak gitu kan. Skala rajin ibadah orang yang 30 ada mungkin. Yang skala rajin ibadahnya 10 juga ada mungkin. Ya. Kalau skala rajinnya ibadahnya 10 ya mungkin bolong-bolong gitu ya. Atau bahkan mungkin setahun cuman sholatnya 2 kali. Ya. Atau seminggu sekali ya. Sholat Jumat saja gitu ya. Tapi tetap saja ya itu sudah rajin ya, cuma skalanya perlu ditingkatkan. Ya, jadi itu ya. Jadi kita ngelihat pasangan itu selalu baik, selalu positif pada akhirnya. Iya sih dia belum 100 belum full, tapi dia sudah rajin kok. Skalanya perlu ditingkatkan. Sehingga ya ketika kita mau mengapresiasi pasangan, maka kita fokus pada kekuatan atau kebaikan yang sudah dia lakukan. Ya misalnya ya kayak kasus di pekan lalu ada yang cerita, udah Agus saya pengen suami saya rajin sholatnya ke masjid, saya pengen suami saya rajin dengar kajian gitu ya. Mungkin di saat itu skala suaminya rajin ibadahnya udah di 50 tuh ya, di rumahnya udah sholat, udah benar sholatnya di rumah, cuman belum ke masjid, cuman belum dengar kajian. Ya maka yang diapresiasi, yang dipuji adalah yang sudah dilakukan dulu ya, yang sudah dilakukan, yang sholat 5 waktu di rumah. Masya Allah, aku senang deh Mas kalau Mas ngelihat Mas setiap hari sholat 5 waktu, senang gitu ya. Dan ini sangat membanggakanku. Aku makin cinta sama Mas. Itu dulu ya. Nah ketika dipuji kayak gitu, ya suami kan senang tuh ya.
merasa berbunga-bunga gitu ya, dan itu sering ya secara berkala mungkin dilakukan. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan dia pun akan berubah, akan meningkatkan akan meningkatkan skala kerajinannya. Ya, kalau tadi skala rajinnya ada di 50, mungkin meningkat jadi 60. Wah, pas meningkat jadi 60 ya, dia mulai sholat berjamaah ke masjid 1 kali sehari misalnya ya. Maghrib saja misalnya gitu ya, karena sholat jamaah di masjid itu yang paling ramai kan maghrib. Nomor 2-nya isya biasanya ya. Nah, ke maghrib aja tuh udah sholat ke masjid, langsung kasih apresiasi lagi. Ya, jadi fokus kepada apa yang sudah dilakukan, bukan pada apa yang belum dia lakukan, atau bukan pada apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, jadi lihat apa yang sudah dilakukan oleh pasangan, baik suami maupun istri gitu ya. Nah, yang ketiga ya, ketika kita rajin mengapresiasi pasangan, itu akan menguatkan cinta. Ya, dan membuat pasangan itu makin baper ya. Terbukti tadi di chat banyak yang bilang makin baper, ada yang bilang terbang gitu ya, makin cinta, senang dan seterusnya. Ya, siapa sih yang nggak suka dan nggak senang dipuji? Ya, semua orang pasti senang, semua orang pasti suka, gitu ya. Nah, perilaku baik ya kepada pasangan itu dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Nah, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. Orang yang paling baik pada keluargaku. Jadi Rasulullah nih ya sudah menyampaikan ya dalam sebuah hadis ya, di Al-Quran pun di surat An-Nisa kalau saya nggak salah ayat 19 gitu ya, juga disebutkan bahwa seorang suami itu hendaklah memperlakukan ya, berbicara dengan istrinya dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ini buat suami ternyata ya tanggung jawab utamanya ya. Buat istri juga ya. Nah, bagaimana ini sekarang lebih ke praktikalnya. Nah, gimana sih seni mengapresiasi pasangan? Yang pertama ya, memberi panggilan spesial yang disukai pasangan. Ya, Rasulullah itu punya panggilan spesial kepada istri beliau, ya, Aisyah. Ya, memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan ya Humairah, ya, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Nah, di sini nih ya, para ayah ya juga boleh ya kasih panggilan spesial yang disukai oleh istrinya. Ingat ya, kata kuncinya disukai. Ya, yang kalau dipanggil panggilan itu, wah, itu ngerasa terbang tuh ya soal istrinya, ngerasa baper gitu ya. Silakan, ini PR pertama ya, cari panggilan spesial untuk istrinya. Ya, wahai yang rambutnya lurus gitu kan, wahai yang hidungnya mancung gitu ya. Jangan yang bersifat ngebully ya, karena di dalam beberapa pasangan gitu ya, ada yang cerita ke saya dibully oleh pasangannya. Woi kamu yang pesek gitu katanya. Woi kamu yang kulitnya hitam misalnya. Itu jangan. Ya, itu namanya menyakiti pasangan. Ya, spesial juga panggilannya ya, tapi bukan spesial yang disukai. Nah, salah satu cara ya membuat pasangan spesial, ya salah satu cara mengagumi pasangan adalah memberikan panggilan yang spesial, ya, yang disukai oleh pasangan. Ya, artinya apa ya? Mungkin didiskusikan dulu ya sama pasangan. Suka nggak kamu dipanggil wahai yang kemerah-merahan ya? Misalnya meniru Rasulullah gitu kan? Wahai yang pipinya kemerah-merahan nih. Bisa jadi istrinya nggak suka, ya, karena merasa pipiku nggak kemerah-merahan, apa yang merah-merah nih gitu ya. Nah, yang kedua adalah memberi pengakuan terhadap kebaikan atau hal yang semestinya perlu dilakukannya. Ya, misalnya ya seorang suami pulang tepat waktu gitu ya. Biasanya nih ya, dia pulangnya agak malam gitu ya, atau telat ya. Pulang dari kantor ngobrol dulu gitu ya, ngopi dulu, bisa jam 9, bisa jam 10 gitu ya. Nah, lalu dia pulang tepat waktu, kasih pengakuan ya, kasih pengakuan itu kita membuktikan ke pasangan kalau kita ngelihat, kalau kita menyaksikan dia sudah melakukan sesuatu yang baik ya. Misalnya dia pulang ke rumah, wah mas kamu sekarang pulangnya tepat waktu ya gitu ya, nggak usah pakai pujiannya pun nggak apa-apa ya. Kalau mau ditambahin keren dong, nggak masalah ya, bagus, tapi cukup sampai di sana aja sebenarnya udah sangat cukup ya untuk membuat dia baper ya. Atau mungkin ya ketika seorang istri ya pagi hari masak ya, bikin sarapan gitu ya, terus suami ngelihat bikin nasi goreng, wah kamu hari ini bikin nasi goreng ya, wah enak nih gitu. Nah, itu bentuk pengakuan ya. Jadi memberikan pengakuan terhadap kebaikan ya, atau hal yang memang semestinya ya yang sudah dia lakukan
ya. Suami misalnya buang sampah ya sebelum pergi kerja ya, semua sampah ya, sampah pampers ya, sampah popok gitu ya, atau sampah dapur semuanya masukin karung, taruh di tempat pembuangannya misalnya. Nah itu dikasih tahu, lalu si istrinya bilang, Mas kamu udah buang sampah ya pagi ini. Cukup itu aja ya. Bukti itu sebenarnya untuk menunjukkan ke pasangan ya. Kalau teman-teman menyaksikan, kalau teman-teman melihat bahwa pasangannya sudah melakukan sesuatu hal yang baik ya. Jadi memberikan pengakuan ya, membuktikan kalau udah ngelihat, udah nyaksiin. Jadi nggak cuek aja gitu ya. Pasangan misalnya buang sampah, udahlah emang tugasnya, biarin gitu kan. Ada juga yang demikian gitu ya. Tapi kalau ada baper-bapernya tuh di rumah tangga gitu ya, agar rumah tangga banyak bunga berbunganya gitu ya. Kalau dalam kehidupan pasangan suami istri nggak apa-apa ya bunga berbunga ya, asal jangan bunga berbunganya riba aja gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ya, memberikan pengakuan. Nah, fokus pada kekuatan pasangan saat memberikan koreksi. Ya, ini udah saya bahas tadi. Ya, ketika pasangan kita skala rajinnya masih 5, maka fokus kepada skala rajinnya ini. Yang 5-nya ini. Ya, untuk memotivasinya agar bertumbuh ya, meningkatkan skala kerajinannya menjadi mungkin 8 ya, menjadi mungkin 9 atau bahkan 10 ya, atau 100 gitu ya kalau dalam skala 10 sampai 100. Nah, yang terakhir adalah ucapkan terima kasih atas kebaikan yang dilakukannya. Ya, suami misalnya ngebantuin istrinya, ngebantuinnya sederhana ya, ngangkatin galon, taruh di dispenser. Ya. Kalau yang galonnya masih ngangkat ya, kalau yang sultan kan biasanya galonnya masuknya di bawah gitu ya. Kalau apa namanya keluarga biasa ya masih diangkat galonnya ke atas gitu kan. Itu kan hal sederhana, hal yang semestinya ya dilakukan. Tapi tetap ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Mas, sudah bantu ngangkatin galon. Aku senang. Ya, jadi dalam memberikan apresiasi itu, yang pertama ucapkan kata terima kasihnya. Ya, yang kedua adalah apa yang diterima kasihkan ya atas tugas yang telah dilakukannya atau pekerjaan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah perasaan yang teman-teman rasakan. Ya, misalnya aku senang, wah aku bahagia, wah aku kaget loh, aku jadi baper loh misalnya. Ya, atau apalagi aku merasa bangga ya jadi istrimu gitu ya. Jadi sampaikan apa yang teman-teman rasakan. Seorang suami juga mungkin begitu ya, ketika dimasakin oleh apa namanya oleh pasangannya ya, dimasakin nasi goreng ya misalnya. Nah setelah selesai masak ya, seorang suami makan ya, kasih tahu, makasih ya masakanmu sangat enak, sore malam ini rasanya beda gitu ya. Ya emang beda ya dari yang di luar gitu. Nggak mungkin sama yang di luar gitu ya. Rasanya beda dan aku sangat senang dan aku sangat merasa dicintai kalau kamu bikinin nasi goreng ini. Nah itu bisa dilakukan. Ya, jadi rumusnya ada kata terima kasihnya, ya ada apa yang dilakukannya, dan yang ketiga adalah apa yang dirasakan. Jadi bukan cuma terima kasih doang, makasih ya. Nah, kalau cuma itu doang ya emang sih udah cukup. Tapi kalau mau lebih baper lagi ya, kan kita nih malam ini kan bahasanya kan agar makin baper gitu ya. Jadi bapernya tuh next level lah. Maka nggak masalah tuh ya gombal gitu ya, lebay ya dalam tanda kutip misalnya gitu ya, itu hal-hal yang dibolehkan. Ya, masa saat pacaran, masa orang yang pacaran aja lebay ya ngegombalnya gitu kan. Masa kalah sama yang masih pacaran gitu ya. Apalagi ini udah halal, udah nikah, setiap kalimat gombalan yang dikeluarkan, wah itu akan jadi pahala. Ya, setiap satu kata kalimat gombalan gitu ya akan jadi kebaikan. Karena itu membahagiakan pasangan, karena itu melakukan kebaikan atau tingkah laku yang baik kepada pasangan ya. Termasuk juga mungkin ya mengucapkan terima kasih gitu ya setelah apa namanya melakukan hubungan suami istri gitu ya. Jadi jangan langsung tidur aja gitu ya, langsung ucapin terima kasih, kasih apresiasi dan seterusnya. Mungkin itu aja ya ayah bunda, nggak usah panjang-panjang ya. Karena memang waktunya 30 menit dan sisanya buat tanya jawab. Ya, silakan ya, dari saya sharing barusan ada nggak hal yang ingin ditanyakan? Ya, yang jomblo boleh nanya ya, boleh juga ya. Bagaimana caranya agar apresiasi nggak too much dan nggak bikin enak karena berlebihan? Ya, dites dan diukur ya.
Terkadang nih kan kita ngerasa berlebihan gitu ya, merasa enak gitu ya, merasa lebay gitu ya. Kan itu perasaan mbaknya. Pasangan belum tentu loh ngerasain hal merasakannya berlebihan. Bisa jadi pasangannya suka. Ya makanya dites, diukur, dilakukan, dilihat ekspresi pasangan. Kadang emang pasangan apa sih puji-puji, tapi sebenarnya itu di hatinya tuh berbunga-bunga tuh ya. Lagi tumbuh taman tuh di hatinya. Ya, tapi yang keluar di mulutnya apa sih? Santai aja lah, biasa kok, biasa gitu kan. Karena dia mungkin nggak enak atau merasa malu gitu ya dipuji. Tapi malunya itu kan malu-malu yang baper gitu ya. Jadi begitu ya, Bunda ya. Ya, silakan bagi yang mau nanya lagi boleh ya. Apakah live YouTube kah? Enggak, ini live-nya di Zoom ya. Enggak di YouTube. Bagaimana menyikapi atau memberi perhatian pada pasangan kita yang berkarir ya. Sama aja sih sebenarnya gitu ya. Mau dia berkarir, mau dia enggak berkarir, mau dia dan setiap pasangan itu sebenarnya berkarir ya. Jadi ibu rumah tangga itu juga karir, yaitu juga pekerjaan gitu ya. Jadi jangan dianggap karir, bukan karir karena jadi ibu rumah tangga itu skillnya lebih banyak daripada skill pekerjaan kantoran gitu ya. Bayangin aja skill ibu rumah tangga memasak, skill ngasuh anak, skill mengelola emosi, memanajemen dirinya ya. Wah, banyak lah. Ya jadi itu jangan dianggap sebagai bukan karir gitu ya. Karir hanya di kantoran enggak, itu salah besar. Jadi ibu rumah tangga pun juga karir. Ya, jadi mau dia berkarir ataupun tidak berkarir, cara apresiasinya sama. Bagaimana seni mengontrol suami dalam keadaan jenuh, ya bosan ataupun lainnya, biar suami tidak berpaling dengan perempuan lain, ya. Maaf ya Kak. Yang pertama adalah kita tidak bisa, ya, bukan kita sih ya, Mbak ya, para bunda, ya, tidak bisa untuk mengontrol, tidak bisa untuk mengendalikan pasangannya, ya. Tidak bisa untuk mengontrol, mengendalikan pasangan. Termasuk juga tidak bisa mengontrol dan mengendalikan anak. Ya, yang bisa Mbak kontrol, yang bisa Mbak kendalikan adalah diri Mbak. Ya, jadi kita nggak bisa tuh yang namanya mau mengontrol pasangan, bisa nggak sih? Nggak bisa. Tapi ya Mbak bisa mempengaruhi pasangan. Ya, Mbak bisa mempengaruhi anak-anak, mempengaruhi orang tua, mempengaruhi orang-orang terdekat. Nah, gimana caranya mempengaruhi pasangan ya agar tidak berpaling dengan perempuan lain ya. Yang pertama ya mungkin adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini sangat basic ya, tapi ini penting. Ya, minta doa, minta pertolongan kepada Allah. Karena kita nggak bisa ngontrol pasangan, yang bisa ngontrol pasangan siapa? Dirinya ya. Dia bisa ngontrol ya, dan juga ya yang lebih memiliki kuasa atas dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta tolong sama Allah. Kita doa sama Allah ya agar pasangan kita selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan ya, dalam hal keistiqomahan gitu ya, kesetiaan kepada keluarga, selalu bertanggung jawab dan seterusnya. Itu doa. Nah, yang kedua adalah ya berusaha belajar, bertumbuh terus untuk menjadi istri yang menyenangkan. Ya, karena sebenarnya para istri pun sebenarnya ini bersaing nih, ya bersaing menarik perhatian di hadapan suaminya. Ya bersaing dengan siapa? Ya bisa jadi dengan gadget suami. Ya, kalau selama ini suami pegang gadget, ya bisa jadi bagi suami gadget itu lebih menarik dibanding istrinya. Makanya dia teralihkan oleh gadget. Ya, dunianya dialihkan oleh gadget. Nah, sekarang bagaimana Mbak hadir belajar untuk mengalihkan dunia suami Mbak gitu ya. Sehingga kalau udah ketemu Mbak, wah dia dunianya teralihkan gitu ya. Nah, itu bisa dengan bersikap lemah lembut kepadanya, ya menghargainya, mengakuinya, menghormatinya, memasakkan masakan yang lezat, yang enak gitu ya, dan juga pelayanan yang keren gitu ya saat hubungan suami istri misalnya gitu ya. Ya itu bisa dilakukan. Agar apa? Agar segala imajinasinya ya di luar sana gitu ya, itu dia dapatkan di rumah. Ya, agar apa yang menjadi khayalan seorang laki-laki itu ada di rumahnya dan itu diberikan oleh istrinya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Bagaimana merubah atau menghilangkan sifat pasangan yang suka melabeling kita? Yang pertama adalah dari diri Mbak ya kepada pasangan dulu ya, hindari untuk labeling dan sering-sering untuk ngasih apresiasi. Ya, fokus aja dulu ngelakuin itu.
Karena biasanya kalau ngasih apresiasi nih sama pasangan, itu pada suatu titik pasangan akan sadar dan akhirnya akan melakukan hal yang sebaliknya sama Mbak. Ya, jadi fokus aja pada kebaikan yang dilakukan, gitu ya. Yang kedua, ketika dia melakukan labeling, ya misalnya dia bilang Mbaknya pemalas gitu, tanya balik ke dia, mohon maaf sayang, menurutmu aku pemalasnya bagaimana, gitu ya? Kenapa aku dibilang pemalas? Terus suaminya bilang misalnya, karena kamu hari ini nggak masak. Oh, gara-gara nggak masak hari ini aku dibilang pemalas. Terus yang menurutmu seorang istri yang rajin itu seperti apa? Tanya balik lagi ya, ajak diskusi aja. Oh, istri yang rajin itu adalah selain masak juga beres-beres rumah gitu. Dia akan jawab tuh ya. Atau mungkin dia akan jelaskan gitu ya. Apalagi misalnya mau nemani suami dan seterusnya. Dan tanya lagi, kapan aku nggak masak? Hari ini. Kalau kemarin aku masak nggak? Masak. Kemarinnya lagi masak nggak? Masak. Ya, berarti kemarin aku rajin dong, rajin. Ya, pemalasnya kapan? Cuman hari ini. Kalau hari ini aku cuma pemalas, kalau cuma hari ini aku pemalasnya kira-kira sementara beberapa hari yang lalu aku rajin, aku melakukan kebaikan, kira-kira aku masih pemalas enggak orangnya? Dia pasangan sadar sendiri, oh enggak sih ya. Ya, kenapa? Karena labeling itu kan juga tentang kebiasaan ya, teman-teman semua ya, ayah bunda semua. Makanya ketika dilabelin oleh seseorang, ya kita ajak diskusi aja, tanya aja. Ya, misalnya dia labelin pemarah. Kamu nih orangnya pemarah banget ya. Pemarah gimana? Apakah setiap hari aku marah-marah gitu kan? Dalam 24 jam sehari berapa lama aku marahnya? Ya paling cuma 10 menit, 5 menit. Selain itu aku marah-marah enggak? Enggak. Banyak marah-marahnya atau banyak baiknya? Banyak baiknya sih, dia kan jawab begitu kan. Berarti orangnya baik atau pengarah? Akhirnya apa? Akhirnya kan sadar sendiri. Ya, karena sebenarnya labeling itu ketika pasangan ya melabeling Mbak itu bukan berarti pasangan sebenarnya di dalam kepalanya menganggap Mbak seperti itu. Ya, misalnya nih dia labeling istrinya sebagai pemalas. Apakah dalam kepalanya istrinya adalah sebagai seorang pemalas? Enggak. Cuman labeling itu muncul karena kebiasaan aja. Kebiasaan yang mungkin kebawa dari lingkungan, kebiasaan yang mungkin dilihat dari keluarganya, ya. Karena kita nggak pernah tahu ya keluarga pasangan seperti apa dulu masa kecilnya gitu ya dengan orang tuanya. Bagaimana mengapresiasi pasangan ketika LDR? Ya, bisa melalui WhatsApp, ya bisa melalui telepon, bisa menulis surat cinta sama pasangan, gitu ya. LDR misalnya tulis surat cinta pakai tulisan tangan, ya di sana kata kalimat-kalimat yang ajib lah gitu ya, yang romantis, pujian dan seterusnya. Lalu amplopin, ya kirim di pos lewat pos, ya. Karena kalau lewat email kan udah terlalu mainstream gitu kan. Nah ini coba sekarang, ya kirimnya lewat pos. Karena baper itu muncul ketika teman-teman melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi pasangan, ya nggak kebayang sama pasangan itu baper tuh, ya sehingga pasangan itu gitu ya. Jadi dia itu jadi kaget, masa sih pasangan gue segininya gitu ya. Nah itu bisa coba ya buat yang LDR, tulis surat cinta, amplopin, kirim di pos gitu ya. Yang pacaran tahun 80-an tahulah gitu ya cara bikin surat cinta ya. Kak, gimana cara ngingetin pasangan kalau pujian itu kita butuhkan sedangkan dia memang karakternya nggak suka puji? Ya bisa sampaikan ke pasangan ya. Dalam berumah tangga ini aku butuh nih pujian ya. Mungkin kamu selama ini nggak suka puji karena ya banyak hal ya. Kenapa kok pasangan nggak suka puji? Ujung-ujungnya mungkin kita akan balik lagi ke luka pengasuhan ya. Masa-masa pengasuhan dari kecil nggak pernah dipuji. Dari kecil banyaknya disalahin, dikritisi, jarang diapresiasi. Ya, jadi kalau pasangan jarang muji, ya belajar untuk yang pertama adalah menerima. Ya belajar memaklumi dan dampingi pasangan untuk bisa pelan-pelan berubah. Ya pasangan pelan-pelan bisa untuk bertumbuh gitu ya. Bagaimana menyikapi pasangan yang kaku dan kurang gombalannya? Ya kaku kayak kanebo gitu. Nah, gimana caranya ya? Mulai dulu ya dari masnya yang kasih gombalan ke pasangan. Ya, jadi dilatih. Ya. Karena ini kan ngegombal ya, ngerayu, apresiasi, ngucapin terima kasih, ngucapin maaf itu kan sebuah skill ya, keahlian, kebiasaan. Nah, kenapa kok ada orang yang
susah banget gitu ngucapin terima kasih. Kenapa kok ada orang susah banget gitu ngucapin kata maaf, susah banget ngegombal? Karena bisa jadi dia dari kecil nggak pernah ngelihat hal-hal yang demikian, ya. Dia nggak pernah ngelihat hal itu yang dilakukan oleh ayah ibunya, ya. Dia nggak pernah ngelihat hal itu dilakukan oleh keluarga-keluarga dekatnya. Jadi di dalam database dirinya, ya. Jadi kalau ibaratkan diri kita ini kayak laptop, ya, kayak komputer, itu nggak ada folder ngegombal, itu nggak ada, gitu ya. Nggak ada data ucapin terima kasih, nggak ada ucapin maaf, nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti bisa dibuat ada. Bisa diisi datanya dengan cara apa? Dengan cara belajar bareng-bareng, ya. Nah, ini bisa dilakukan melalui diskusi ya dengan pasangan, gitu ya. Oke. Bentar. Masih ada ya. Bagaimana jika takdir mendahului jodoh? Udah. Takdir mendahului jodoh maksudnya gimana? Ya, takdir apa yang mendahului jodoh? Ini kayaknya ada yang kepotong gitu ya. Takdir apa nih yang mendahului jodoh? Boleh dijawab lagi ya, Mbak Thomas. Gimana cara mengapresiasi pasangan yang cuek banget ya, atau ke cowok? Ya, ini pasangannya udah nikah atau belum ya? Karena tadi kalau nggak salah masnya single ya. Kalau masih single nggak perlu ya. Kalau masih single mah cuek aja udah gitu ya. Nggak perlu bikin baper lah ya kalau masih single. Ini khusus untuk yang sudah menikah ya. Apresiasi khusus untuk yang sudah halal kan udah. Kalau orang yang ta'aruf boleh belum boleh. Gimana ngelihat dia, apakah dia orangnya apresiasi ke kita atau kita mau apresiasi dia tapi nggak sampai baper gitu ya. Ini ngelihat keluarganya ya, datang ke rumahnya, temui keluarganya, kenalan sama keluarganya, temui ayah ibunya, lihat ya saat mereka bareng-bareng di rumah, lihat aja ayah sama ibunya hubungannya gimana. Kalau mereka dari hubungan yang hangat, kelihatan, itu akan kelihatan. Ya, hubungan keluarga yang hangat, ayah ibunya akrab gitu kan. Maka insya Allah ya dia akan punya modal ya untuk bisa akrab. Ya, atau mungkin dilihat ya guru-gurunya ya. Dia belajar di mana, dia ngaji di mana, dia punya bekal ilmu pernikahan seperti apa gitu ya. Dia baca bukunya, baca buku apa. Ya, kalau dia kalaupun nih ya, misalnya nih kan nggak semua orang ya dari keluarga yang dalam keadaan baik-baik saja ya. Bisa saja ada orang yang mungkin keluarganya broken home misalnya. Tapi orang yang berasal dari keluarga broken home bukan berarti perilakunya jadi buruk juga, enggak. Makanya yang diperhatikan adalah lingkungannya. Ya, dia belajarnya di mana, teman-temannya siapa, dia ngajinya di mana. Gitu ya. Karena kalau misalnya yang ngaji lah gitu ya, yang belajar Islam, yang baca-baca buku Islam, insya Allah belajar itu ya, ada di dalam database dirinya tentang muji pasangan dan seterusnya. Ya kayak tadi ya kita ambil salah satu hadis ya, yang paling baik kepada keluarga itu kan dibahas ya, dalam banyak kajian itu dibahas biasanya ya. Silakan kalau ada yang mau nanya ya. Masih ada nih waktunya sekitar 10 menit lagi ya. Kan ya, bagi ayah bunda yang mau nanya boleh ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, saya mau izin ya memperkenalkan salah satu program ya di Akademi Pernikahan. Ini namanya adalah Membership Pasutri Talk Premium ya. Nah, jadi tujuannya apa ya program ini? Nah, di program Membership Pasutri Talk Premium ini atau MPP ya, kita menyingkatnya MPP, kita akan belajar bareng dan tumbuh bareng. Kita akan berjuang bersama untuk mencapai impian-impian kita. Apa sih impian kita? Termasuk juga impian saya ya, teman-teman semua. Menghadirkan kembali kondisi hubungan pasutri layaknya pengantin baru. Wah, serunya ya. Dan terus seperti itu hingga akhir nanti. Komunikasi yang selaras, sefrekuensi dengan pasangan, pelan-pelan menyembuhkan luka pengasuhan yang mungkin ada, lebih memiliki pengendalian diri yang baik, ya, tidak gampang marah atau ngegas, meningkatkan kualitas hubungan dengan orang tua, hadir menjadi sosok pribadi yang baik, ya, layak dan pantas didengar oleh pasangan, menjadi pasangan sehidup sesurga. Nah, ini program membership, teman-teman masuk grup Telegram ya. Jadi di grup Telegram khusus
Nanti ada 10 video yang insya Allah update terus ya. Ada 10 audio juga, ada worksheet juga, ya ada sesi Q&A, ya ada tanya jawab, ya ada rekaman webinar membasuh luka pengasuhan ya. Itu durasinya sekitar 3 jam, 3 sampai 4 jam lah ya. Dan insya Allah itu akan membantu ya, apalagi yang merasa punya luka pengasuhan dan seterusnya. Karena di sana saya share juga teknik-teknik self healingnya ya, menghealing diri, mengobati diri sendiri gitu ya. Nah ini ya ayah bunda bisa daftar, ini murah banget ya, cuma 147.000 ya. Ada ini untuk 1 tahun ya, jadi masuk grup Telegram belajar selama 1 tahun bayarnya 147.000 ya. Nah, 147.000 kalau dibagi 12 berapa sih? Ya sekitar 13.000 lah sebulan ya. Nah, jadi saran saya ya kalau misalnya ayah bunda ya ada keluangan waktu ya bisa join ya di program ini. Alhamdulillah hingga saat ini udah banyak yang join. Silakan ya, itu di chat saya bagikan linknya. Nah, silakan langsung daftar aja. Karena ini jarang saya bagikan di grup infonya ya. Jadi langsung aja daftar ya, bisa join ya, 147.000 doang dan bisa belajar banyak hal, bisa diskusi, bisa konseling juga ya dengan saya. Ya, nah ini menariknya adalah daftarnya 1 orang, masuk grupnya boleh berdua sama pasangan. Ya artinya daftar 1 orang, belajarnya boleh berdua bareng dengan pasangan. Ya, silakan ya yang mau join. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan lagi. Menurut pengalaman Bapak, apakah setiap pekerjaan dan usaha pasangan perlu diapresiasi dan adakah waktu yang tepat kita memberikan masukan atau key time untuk membahas visi misi ke depan keluarga? Iya, ya setiap pekerjaan, setiap usaha itu perlu diapresiasi. Nah, ada nggak waktu yang tepat ketika memberikan masukan? Saran saya ada, ya. Mas dengan pasangannya, dengan istrinya itu disiapkan, diagendakan waktu ya, waktu-waktu khusus untuk berdua. Ya misalnya untuk pertemuan membahas agenda-agenda yang cukup penting ya, misi-misi visi misi keluarga, ngebahas anak, itu bisa dibuat pertemuan misalnya 1 kali seminggu. Ya harinya misalnya hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 16 sampai jam 17.30 ya, di rumah makan restoran sederhana misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, jadi setiap pekan ya bisa jadi keluar makan di luar, atau sekarang lagi PPKM di rumah aja gitu ya. Jadi ngomong berdua. Jadi dalam seminggu itu 1 sampai 2 jam ngomong diskusi kayak rapat mingguan lah. Ya, kalau ada yang bisnis itu biasanya kan ngumpul tuh ya sama tim bisnis ya, atau yang pekerjaan kan suka gitu ya. Ada rapat mingguan, di sana dievaluasi hal apa nih yang 1 minggu ini kejadian. Termasuk juga mencurahkan kekesalan seminggu yang sudah berlalu. Ya misalnya suami ini ada hal yang mungkin ditahan nggak enak gitu kan selama seminggu lalu, sampaikan di sana. Ya seorang istri juga gitu, cerita juga soal anak, laporan dan seterusnya. Ya itu untuk yang mingguan. Nah setiap harinya juga ada menjelang tidur ya. Jadi menjelang tidur luangkan waktu nggak lama-lama sih ya, misalnya 15 menit ya atau 20 menit. Nah ini bukan untuk bahas hal yang berat ya, tapi bahas hal yang seru-seru aja. Ya nanyain hari ini gimana kabarnya, hal menyenangkan apa gitu ya. Karena kalau ngebahas hal yang berat menjelang tidur, nanti tidurnya nggak nyenyak ya, istirahatnya nggak nyaman gitu ya. Nah tetap ya, tapi jadi quality time dengan pasangan ya, nanyain kabarnya dan seterusnya gitu ya. Itu dalam 1 hari ya, harian ya, bisa menjelang tidur atau mungkin bisa di meja makan atau di mana gitu ya, disesuaikan dengan keadaan ya. Kalau yang punya anak ya menjelang tidur mungkin agak susah ya karena lagi nyusuin anak gitu kan. Nah mungkin dicari waktunya. Yang penting adalah dalam 1 hari itu ada waktu ngobrol berdua 15 sampai 30 menit lah. Nah selanjutnya ya ada 1 bulan gunakan sebagai momen ya untuk senang-senang ya, untuk seru-seruan ya. Kalau dalam relationship itu disebut sebagai getaway ya. Getaway itu adalah keluar bareng sama pasangan ya. Kalau misalnya keluar atau staycation ya, nginap di suatu tempat berdua dan di sana nggak ngobrolin hal yang serius ya, bukan untuk ngobrolin visi misi, bukan untuk ngobrolin hal yang berat-berat, enggak ya.
buat hal yang bercanda-bercanda aja, buat hal yang seru gitu ya. Ya Rasulullah itu kan pernah dulu lomba lari ya sama pasangannya, itu bisa dilakukan kayak gitu. Lomba lari atau mungkin ke pantai ya, bikin istana-istana di pantai ya. Nah, jangan sampai ya momen untuk getaway itu keluar itu misalnya di 2 hari 3 hari keluar gitu ya, staycation misalnya ke hotel mana, ke villa buat nginap, lalu di sana bahas hal yang berat, yang ada apa, yang ada malah ribut gitu ya malah saling debat jadinya ya. Jadi itu digunakan momen untuk apa sih, untuk menguatkan hubungan sebenarnya ya. Jadi begitu ya Mas, pertemuannya simpelnya ada yang mingguan ya, ada yang harian dan ada yang bulanan atau 2 bulan ya, sekali 2 bulan. Jadi sesuaikan dengan kondisi budget ya. Atau kalau misalnya wah budget saya terbatas, udah Agus kalau harus nginap dan sebagainya, ya jalan aja keluar ya ke minimarket gitu kan, makan bakso abang-abang gitu misalnya di apa, di pasar atau di mana. Nah itu bisa dilakukan ya, atau mungkin ke mall gitu ya, juga bisa ya, bebas lah. Yang penting adalah saat keluar berdua itu bukan ngebahas sesuatu hal yang berat, bukan ngebahas ribetnya rumah tangga, enggak, buat seru-seruan aja ya, buat senang-senang aja lah gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Bagaimana baiknya menjalani rumah tangga yang kerjanya beda tempat? Apakah istri baiknya ikut suami agar berkah dan samawa pernikahannya, atau jalani LDM tapi khawatir dan kangen? Kalau mau bicara ideal, ya idealnya istri ikut suami, temani suami, dampingi suami, ya bareng-bareng gitu ya. Itu kalau bicara ideal, ya. Tapi saya nggak tahu ya kondisi Mbak dan suami seperti apa. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya untuk ikut bareng, ya berarti jaga interaksinya melalui hal yang bisa dilakukan ya, melalui video call gitu ya, melalui telepon, ngirim surat dan seterusnya, misalnya kirim hadiah gitu ya. Kalau surat doang kan kertas doang, terkadang bagi seorang laki-laki yang bahasa cintanya hadiah nggak cocok tuh ya, cuma kertas doang gitu ya. Nah bisa kirim ya makanan ya, masakin masakan yang mungkin kalau dikirim jarak jauh itu masih masih bisa lah untuk dimakan ya, nggak basi ya. Misalnya rendang gitu ya. Kalau Sumatera Barat kan ada rendang, itu bisa beberapa hari tahannya. Itu bisa ya. Jadi begitu. Kalau bahasa cinta pasangan bukan pujian, berarti apresiasinya pakai bahasa cintanya ya, nggak usah pakai pujian. Pakai pujian juga ya. Bahasa cinta itu kan gini, kalau orang bahasa cintanya nggak pujian, bukan berarti dia nggak suka dipuji. Ya, semua orang secara umum itu suka dipuji. Ya, tapi lebih dominan, lebih senang ketika mungkin bahasa cinta itu yang dilakukan kepadanya. Ya, kalau ada orang yang bahasa cintanya adalah sentuhan, dia lebih dominan, lebih senangnya, ya senangnya itu lebih plus-plus gitu ya, ketika dikasih sentuhan, ya, ketika dikasih hadiah, misalnya kalau yang bahasa cintanya adalah hadiah, ya. Tapi kalau dipuji suka nggak dia? Suka ya, pasti senang juga, senyum juga. Sama ya, orang yang bahasa cintanya pujian, terus dikasih hadiah emas ya 1 gram, apa dia nolak? Kan enggak juga ya, dia pasti senang juga. Orang yang bahasa cintanya pujian, apakah nggak ada quality time sama dia? Tetap ada ya. Jadi ketemu ngobrol berdua itu tetap senang, tetap bikin senang, tapi lebih dominan senangnya. Karena kan kelima bahasa cinta itu kan kebaikan semua, ya perilaku baik semua. Kalau perilaku baik ya semua orang insya Allah senang, ya. Nah tentang bahasa cinta itu nanti ada worksheet-nya juga ya, di membership ini dibahas ya ayah bunda ya. Jadi bagi yang mau join silakan ya. Nah, ini bisa di sini dibahas nanti ya. Alhamdulillah ya udah jam setengah 9 ya, 1 jam pertemuan kita. Insya Allah sebelum saya tutup saya mau infokan dulu ya, hari Ahad nanti bagi yang belum daftar itu kita ada webinar bareng Ustadz Fauzil Azim ya. Jadi Akademi Pernikahan ini insya Allah akan sering-sering ya mengedukasi sebanyak-banyaknya Pak Sutri ya. Nah ini bagi yang mau daftar, bentar ya, saya cari dulu nih flyernya. Kok nggak ketemu ya? Mungkin ada yang udah daftar, ada yang belum ya. Bagi yang belum ya, mungkin bagi yang belum nih ya.
Nah, ini ya, jadi bagi yang belum daftar, insya Allah hari Ahad nanti ya, itu jam 9 sampai jam 10.30 itu ada kajian ya, webinar spesial pasang suami istri. Itu bersama dengan Ustadz Muhammad Fauzil Azim ya. Beliau penulis buku tentang pendidikan anak, pakar parenting Islam dan juga konsultan pernikahan ya. Silakan bagi yang mau daftar ya. Ini format pendaftarannya. Kalau yang sudah ada di grup ya, di grup Akademi Pernikahan, grup 1 sampai 19 boleh daftar dan juga boleh tidak. Ya, karena akan dibagikan juga nanti linknya ya. Insya Allah. Silakan daftar bagi yang mungkin belum ada di sana. Ya. Mungkin itu aja ya ayah bunda semua. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada manfaat jangan lupa ya di-share, dibagikan lagi ke yang lain ya. Bisa di sosial medianya mungkin gitu ya. Di WhatsApp-nya dan sebagainya. Atau ajak sebanyak-banyaknya temannya untuk hadir ya setiap hari Selasa. Ya, jadi insya Allah saya akan rutin sharing dengan tema-tema yang spesifik ya setiap hari Selasa malam ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.